Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Rahayu, pengawas sekolah dari cabang Dinas Pendidikan wilayah 12. Dalam kesempatan ini, saya akan mengikuti seleksi GTK Prestasi tahun 2025 dengan tema pelopor penggerak komunitas belajar di lingkungan pengawas sekolah dan di lingkungan satuan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunitas belajar merupakan suatu kelompok yang terdiri dari profesi, baik itu dari guru, dari kepala sekolah maupun dari pengawas sekolah, untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran, terutama bagi para murid di satuan pendidikan. Kegiatan komunitas belajar yang dilaksanakan baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lingkungan pengawas sekolah ini merupakan satu kegiatan positif yang harus mulai dibangun dan diberdayakan sehingga tujuan peningkatan kualitas dan kompetensi para guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah bisa tercapai dengan baik. Nah, sebagai pengawas sekolah yang ada di cabang Dinas Pendidikan wilayah 12, saya telah melaksanakan bagaimana memberdayakan satuan-satuan pendidikan untuk memiliki dan membentuk komunitas belajar sebagai organisasi, sebagai wadah yang bisa membantu dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Melalui wadah komunitas belajar ini, diharapkan para guru ini bisa meningkatkan kompetensi dan kemampuannya sehingga berdampak positif kepada proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan tersebut. Demikian juga di kalangan para pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini tentu harus banyak memiliki informasi, pengetahuan, keterampilan yang kekinian agar bisa mengimbangi berbagai proses kemajuan-kemajuan untuk memberikan dampingan dan dampak positif bagi satuan pendidikannya. Nah, oleh karena itu, saya telah melakukan beberapa terobosan-terobosan dalam melakukan strategi pendampingan dan strategi pembinaan serta pemberdayaan komunitas belajar, baik di kalangan guru maupun di kalangan pengawas sekolah, mulai dari pemberdayaan MGMP di tingkat satuan pendidikan maupun MGMP di tingkat kabupaten atau kota, demikian juga dengan kepala sekolah dan para pengawas sekolahnya. Strategi pembinaan dan juga pemberdayaan yang saya lakukan sebagai pengawas sekolah dalam pembentukan komunitas belajar di tingkat satuan pendidikan dan di lingkungan cabang Dinas Pendidikan wilayah 12, yaitu dengan teknik atau model coaching, facilitating, mentoring, dan sebagainya. Nah, dengan hal ini tentu akan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran baik yang ada di lingkungan satuan pendidikan maupun di lingkungan cabang dinas pendidikan yang dilakukan oleh komunitas para pengawas itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan yang menjadi sekolah dampingan ataupun sekolah binaan saya dari 9 satuan pendidikan atau sekolah itu tadinya tidak memahami, bahkan tidak memiliki yang namanya komunitas belajar. Nah, berkat adanya satu upaya dalam melakukan teknik coaching, saya menjelaskan kepada para guru, menjelaskan kepada para kepala sekolah, menjelaskan kepada sesama rekan sejawat di antara pengawas sekolah, pentingnya komunitas belajar. Alhamdulillah, sejak beberapa bulan yang lalu, dimulai dari bulan Maret, April, sampai sekarang, pendampingan ini terus berjalan untuk melihat bagaimana satuan-satuan pendidikan, baik yang berada di bawah kepala sekolah, serta Bapak dan Ibu guru, itu bisa berjalan efektif dan efisien dalam proses perencanaan dan kegiatan komunitas belajar yang berasal dari mereka, untuk mereka, dan oleh mereka. Nah, demikian juga dengan satuan-satuan pendidikan yang lainnya, saat ini sudah mulai bertambah untuk pembentukan dan pemberdayaan komunitas belajarnya. Nah, sehingga
apa yang telah kami lakukan tersebut ini bisa memberikan satu dampak dan peluang bagi guru-guru, bagi kepala sekolah dan sama rekan sejawat, baik yang ada di satuan pendidikan, di MGMP Kabupaten Kota ataupun di lingkungan para pengawas sekolah cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan sebagai upaya strategi pendampingan dan pembinaan dalam pembentukan komunitas belajar, khususnya di lingkungan satuan pendidikan, baik di komunitas pembelajaran Bapak dan Ibu guru maupun di MGMP masing-masing, serta di lingkungan pengawas sekolah cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12. Sebagai salah satu rekomendasi, maka saya sampaikan juga beberapa testimoni yang akan disampaikan oleh rekan-rekan guru, rekan kepala sekolah, dan juga rekan-rekan pengawas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari konteks yang begitu dalam, kalau hanya untuk wawancara itu mudah, tapi kalau hanya untuk mengamati sampai terjun bagaimana itu deep learning, 1 minggu nggak akan cukup. Nah itu, makanya nanti Bapak Ibu silakan yang sudah ikut fasilitator, nanti dikembangkan. Mungkin kalau ada waktu, saya ingin lihat nanti seperti apa, karena RPP aslinya ada di saya. Ya, kami sejak Pak Muhajir, menterinya, itu sudah ada di sini. Yang berikutnya Bapak Ibu, di sekolah-sekolah Australia, di sana ada yang namanya laboratorium STEM. Jadi laboratorium itu sangat membantu ya Bapak Ibu. Jadi boleh Bapak Ibu melaksanakannya di kelas, di luar kelas, ataupun di laboratorium dan sebagainya. Yang kedua Bapak Ibu, kami pun diberikan kesempatan untuk hot and STEM. Nah makanya berhubungan dengan lab STEM-nya. Yang ketiga berkaitan dengan design thinking, Bapak Ibu berpikir atau computational thinking. Nah ini akan berkaitan dengan coding dan AA Bapak Ibu. Ya, jadi memang anak-anak year 3, year 4, year 6 di sana Bapak Ibu SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah mengenal yang namanya coding. Atau 5 orang. Nah ini sistem pencatatan laporan. Nah ini Bapak Ibu yang masih semuanya bingung. Ya, saya lihat dari Sabang sampai Merauke itu guru-guru wali